Nah, untuk mengawali acara malam hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Lisa untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Lisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Talita. Selamat malam buat seluruh teman-teman Depreneur ya. Eh, Tadi Talita sapa dengan Depreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu hari Jumat malam-malam hari ini mau ngobrolin soal DSL ya, teman-teman Depreneur ya. Saya ganti nih, kalau kemarin-kemarin saya panggil teman-temannya itu adalah teman-teman mitra bisnis. Ternyata kayak Depreneur lebih keren, lebih enak didengarnya ya. Jadi hari ini teman-teman Depreneur, eh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai series baru yang hadir di PT Duta Lok Persada, tepatnya baru kami launchingkan pada tanggal 17 April kemarin ya, setelah kita selesai libur Idul Fitri kemarin tanggal 17, jadi belum 1 bulan ya, sebetulnya ini baru 2 minggu. Dan memang saya lihat antusiasme dari teman-teman Depreneur ini sangat amat luar biasa ya. Jadi sudah banyak sekali testimoni yang saya lihat di media sosial berseliweran ya. Kemudian teman-teman juga sepertinya antusias dalam hal menawarkan karena memang DSL ini merupakan series baru yang memberikan eh, apa ya? Orang bilang tuh kayak hawa angin segar gitu ya, memberikan angin segar. Kenapa, teman-teman Depreneur? Karena DSL series ini memang dapat mengisi kekosongan ya dari series-series yang sudah ada. Jadi sekarang ini kan kita punya Nu Amoria series, kita punya Dermalab series. Nah, si DSL series ini hadir untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman Depreneur ya dalam menjalankan bisnis sehingga pada saat kita memberikan penawaran kita lebih banyak lagi alternatif atau pilihan ya dari produk-produk yang bisa dipilih oleh para konsumen kita atau calon prospek Depreneur atau member di jaringan kita. Nah, baik, kita mulai ya. Ini suara saya jelas ya, teman-teman Depreneur ya. Oke, saya share screen. Nih, jadi eh, teman-teman Depreneur, untuk DSL series ya, kita launchingkan, yang kita launchingkan pada tanggal 17 April kemarin itu ada dua. Talita mohon yang belum di-mute, bisa dibantu ya untuk di-mute ya. Ya, Jadi baik, ada Ibu. dua produk teman-teman Depreneur. Yang pertama itu adalah cleanser, kita sebut dengan energizing gel cleanser. Bentuk botolnya tuh cantik ya, jadi tutupnya warnanya pink ya. Kemudian botolnya bentuknya botol pump dan isinya itu ada 100 mili ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, si apa produk pertama dari DSL series ini ya sebetulnya adalah cleanser yang dapat berfungsi pula sebagai toner. Jadi two in one cleanser kita sebutnya ya, teman-teman Depreneur ya. Nanti akan saya jelaskan apa sih gitu loh. Eh, Cleanser dengan gel cleanser dengan toner ini digabung tuh seperti apa ya? Oke. Nah, jadi manfaat gel cleanser sebagai cleanser pastinya adalah untuk membersihkan kotoran, debu, dan sisa riasan wajah. Itu sudah pasti, ya. Kemudian bisa juga untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Namun, formulanya ini telah dilengkapi pula dengan formula yang tugasnya atau fungsinya itu untuk menjaga kelembapan alami kulit, teman-teman Depreneur. Jadi, DSL series untuk gel cleanser ini di dalamnya terdapat 17 kandungan bahan baku. Ya, bayangkan tuh ada 17 cuma buat ngebersihin muka doang. Kenapa? Karena memang begini, teman-teman Depreneur. Semua produk-produk pembersih ya, baik bentuknya itu adalah
batang ya, bar seperti Nuamorea, atau cleanser dalam hal ini seperti gel dalam hal ini seperti yang terdapat di DSL series dan di Dermalabs, atau yang bentuknya pasta ya, yang juga terdapat di Nuamorea ya, cleanser pasta. Semuanya itu adalah cleanser yang memang diformulasikan bukan hanya sebagai cleanser, tapi juga mampu memberikan vitamin, menjaga kelembapan alami kulit ya, kemudian mengangkat sel kulit mati. Jadi lengkap banget teman-teman Depreneur. Nah, semua cleanser sebetulnya itu eh, memberikan efek kering ya. Jadi biasanya itu kita kalau cleanser kita selalu konotasinya adalah keset ya. Eh, Kalau teman-teman Depreneur ingat nih, sabun cuci piring kan hanya satu kali usap langsung keset katanya gitu. Kenapa? Karena memang pada umumnya cleanser itu pada saat si cleanser bekerja untuk mengangkat kotoran, kemudian mengangkat sel-sel kulit mati, secara otomatis efeknya adalah kelembapan yang terdapat dalam kulit kita, minyak-minyak yang terdapat dalam kulit kita terangkat semua. Nah, namun perlu diingat, kalau semuanya diangkat habis-habisan, secara otomatis kulit akan lebih mudah kering. Dan sebagai akibatnya tidak bisa terasa lembut dan malah terasa kasar dan kemudian kalau dilihat agak kusam ya. Nah, untuk gel cleanser DSL itu tidak terjadi karena telah dilengkapi dengan formula untuk menambah atau mempertahankan kelembapan alami kulit. Nah, sebagai toner fungsinya apa sih? Jadi teman-teman, gini, toner pada umumnya itu untuk menyegarkan, ya, itu pasti untuk menyegarkan. Kenapa? Karena begini, pada saat kita melakukan pembersihan itu biasanya kita gosok ya kulit kita gosok, kemudian juga pada saat pengangkatan kotoran pasti akan terjadi semacam iritasi eh, kecil gitu ya, iritasi kecil. Jadi orang bilang tuh pada saat kita gosok kulit nih sebenarnya tidak nyaman juga. Nah, untuk menenangkannya, untuk menyamankannya, maka diperlukan toner. Uniknya di DSL series ini, tonernya tidak berdiri sendiri sebagai produk tersendiri, tapi sudah terdapat di dalam kandungan cleansernya. Ya, jadi kenapa DSL series ini cleansernya disebut two-in-one cleanser karena di dalamnya sudah terdapat fungsi sebagai toner juga ya teman-teman Depreneur. Dan yang uniknya lagi, eh, si gel cleanser ini mengandung triethanolamin ya, yang mana fungsinya adalah untuk membuat pH kulit kita menjadi eh, sesuai ya. Jadi disesuaikan yaitu kurang lebih di angka 5,5 teman-teman Depreneur, di mana saya ceritakan sedikit mengenai pH ya. Jadi pH itu normalnya adalah 6, netral, maaf, netralnya adalah 6. Di atas 6, 7, 8, 9 itu sifatnya basah. Di bawah 6, 5, 4, 3 itu adalah sifatnya asam. Kulit bisa menerima apapun produk-produk, menerima artinya menyerap ya, kulit itu bisa menyerap secara optimal berdasarkan studi yang sudah dilakukan itu adalah di pH yang angkanya 5,5. Dan di Energizing Gel Cleanser DSL inilah kulit kita juga di-adjust pH-nya, diatur pH-nya agar sama dengan atau lebih kecil sedikit dari 5,5 atau lebih besar sedikit dari 5,5 sehingga produk-produk apapun yang nantinya akan kita aplikasikan ke kulit kita setelah melakukan proses pembersihan atau cuci muka itu dapat terserap dengan lebih optimal. Jadi kulitnya udah siap ya untuk menerima produk-produk selanjutnya. Oke. Nah, tadi ya manfaatnya sudah sempat saya ceritakan sedikit. Jadi ada 4 manfaatnya. Membersihkan kotoran sudah pasti, namanya juga cleanser ya, teman-teman Depreneur. Nah, kemudian
uniknya membersihkan tanpa harus membersihkannya juga secara deep ya, deep cleansing, tapi tanpa harus membuat kulit menjadi kering ya. Bahkan nanti kalau teman-teman berkesempatan untuk mencoba DSL series untuk gel cleanser ini, maka setelah kita melakukan cleansing atau cuci muka, kulit malah terasa lembut ya. Nah, kemudian menenangkan juga dan menyeimbangkan pH kulit ya. Itu adalah manfaat dari cleanser. Nah, kemudian cara penggunaannya seperti biasa ya teman-teman depreneur ya. Basahi wajah dengan air, kemudian sebelum menuangkan gel cleanser ya ke telapak tangan, maka pastikan dulu tangan kita sudah dalam keadaan bersih. Jadi biasakan sebelum kita cuci muka, kita cuci tangan dulu ya teman-teman depreneur. Kenapa? Karena kalau kita belum cuci tangan, kemudian kita taruh cleansernya di tangan yang sebenarnya belum dalam keadaan bersih, nanti yang akan kita aplikasikan di wajah ya pada saat busa terjadi itu sebenarnya adalah hasil dari cuci tangan kita ya yang sebetulnya masih belum bersih gitu ya. Nah, kemudian ratakan ke seluruh wajah dan leher ya dengan gerakan memutar seperti biasa, kemudian bilas dengan air. Direkomendasikan airnya adalah air biasa atau air dingin, jangan menggunakan air panas. Air hangat boleh kalau sudah biasa, tapi juga tidak dianjurkan ya, apalagi kalau digunakan setiap hari. Kenapa? Karena airnya hangat atau air panas itu mengangkat seluruh minyak yang berada di kulit, minyak alami ya, bukannya minyak yang berasal dari karena kita terlalu banyak keluar, keringetan, bukan ya. Dan sebetulnya minyak itu diperlukan juga untuk menjaga agar kulit kita tetap sehat dan muda. Ya, jadi jangan salah ya, artinya eh, berminyak memang tidak baik, tetapi kalau tidak ada minyak, kulit kita juga akan terlihat lebih cepat tua. Eh, dan kalau teman-teman depreneur yang sudah menggunakan produk-produk kecantikan atau produk-produk skincare dari PT Duta Lok Persada, entah itu berasal dari Nu Amorea series atau Dermalab series atau bahkan nanti mungkin berkesempatan mencoba DSL series, biasanya kita terlihatnya mengkilap seperti berminyak, tapi sebetulnya tidak ada minyaknya. Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa sel kulit matinya sudah nggak ada, teman-teman depreneur. Ya, sudah terangkat. Karena yang membuat kulit kita terlihat kusam, ada kerutan-kerutan halus atau terlihat menebal itu adalah sel kulit mati. Jadi memang harus diangkat karena sudah mati. Ya, justru karena dia menumpuk, maka aplikasi kita skincare kita itu karena yang nyerap itu ya sel kulit matinya gitu ya. Nah, kemudian saya mau berikan juga tips ya. Ini mudah-mudahan teman-teman belum terlambat seperti saya. Jadi kalau teman-teman depreneur lihat antara kulit wajah dengan kulit leher saya ini lebih banyak berkerut. Ya, kerutannya lebih banyak, teman-teman. Kenapa? Karena memang kadang-kadang leher ini adalah area yang kita lupakan. Nah, mulai sekarang saya betul-betul anjurkan ya pada saat melakukan cleansing, memberikan moisturizer, kemudian proteksi, entah itu dengan solar guard, entah itu dengan day skin treatment ya, artinya sunblock. Nah, itu lakukan juga di leher. Supaya apa? Supaya nanti menuanya bersamaan ya. Teman-teman depreneur, jangan sampai si leher ini kasihan menua menua duluan karena apa? Karena memang tidak dirawat gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dengan bahan aktif ya. Saya ulangi lagi, jadi cleanser atau gel cleanser DSL ini di dalamnya terdapat kombinasi 17 bahan baku ya. 17 nih resepnya ada 17 bahan baku. Tapi yang akan kita bahas di sini hanya 7 ya, karena memang ini adalah bahan baku yang aktif ya, artinya yang paling banyak dan paling memegang peranan penting di dalam cleansing. Yang pertama ini adalah triethanolamin ya, tadi sudah saya bahas sedikit ya teman-teman depreneur bahwa fungsi dari triethanolamin ini adalah sebagai eh, pH adjuster ya. pH adjuster itu adalah penyeimbang atau pengatur pH kulit kita agar targetnya itu di 5,5 sehingga apa? Sehingga si kulit ini langsung sudah siap. Begitu kita selesai cuci muka sudah siap untuk menerima produk-produk selanjutnya ya. Kalau memang
teman-teman depreneur memerlukan produk selanjutnya. Kalau misalnya, oh kulit saya sudah bagus, sudah nggak mau pakai apa-apa lagi, cuma cleansing doang, nggak apa-apa. Namun demikian, ya teman-teman depreneur, kalau kita memang hanya mau menggunakan skincare yang minimalis, wajib wajib banget dua ya. Selain cleanser yang bentuknya apapun, boleh bar, boleh pasta, boleh gel, boleh apapun. Yang kedua itu adalah proteksi terhadap sinar matahari. Ya, dalam hal ini kalau di DEP itu ada yang namanya No Amorea Solar Guard dan Day Skin Treatment-nya Dermalabs Duo Power. Ya, itu wajib. Jadi bersihkan, lindungi. Ya, itu dua. Nah, kemudian bahan aktif yang kedua di dalam gel cleanser ini adalah gliserin. Gliserin ini fungsinya adalah untuk anti sebetulnya kulit yang sehat itu akan memiliki ketahanan atau imun ya, imun yang kuat terhadap seluruh zat-zat berbahaya ya, entah itu kuman. Kalau dalam hal ini fungal ini adalah jamur ya, jadi kan berkeliaran nih di sekeliling kita, kotor, bukan cuma debu tapi juga kuman-kuman bakteri gitu ya ke kulit. Nah, gliserin ini fungsinya adalah untuk antifungal ya. Jadi kulit kita tidak gampang terkena jamur ya, penyakit-penyakit jamur, dan selain itu juga memiliki fungsi untuk membantu mempertahankan kelembapan kulit. Nah, teman-teman perlu saya tambahkan, kulit yang kering ya, itu lebih mudah masuk kuman penyakit. Kenapa? Karena barrier atau pertahanan kulitnya itu tipis ya. Jadi lain dengan kulit yang lembab. Kalau kulit yang lembab itu lebih sehat. Ya, jadi memang gliserin diperlukan untuk membantu mempertahankan kelembapan kulit. Yang ketiga, kita sebut pantenol. Ini sebetulnya nama keren ya, pantenol ya, teman-teman depreneur. Kenapa? Karena sebetulnya ini adalah vitamin B, provitamin B5. Sama fungsinya untuk meningkatkan kelembapan. Yang kedua adalah mengurangi inflamasi. Inflamasi itu adalah kalau bahasa gampangnya ya, teman-teman depreneur, kulit yang digosok, kemudian diberikan cleansing gitu ya, itu biasanya agak sedikit marah dia, jengkel karena diganggu ya. Nah, itu terkadang ada yang sensitif dan kemudian kulitnya menjadi agak merah. Nah, ini adalah salah satu dari fungsi pantenol atau provitamin B5 adalah untuk mengurangi itunya ya, mengurangi inflamasi sekaligus meningkatkan elastisitas ya. Jadi yang bikin kenceng, yang bikin kulit kenceng itu namanya elastis ya, elastin ya, dan mempercepat perbaikan sel-sel kulit. Jadi tentunya teman-teman depreneur tahu ya bahwa kerusakan sel-sel kulit, saya sedang bicara aja nih, kulit saya nih merusak, rusak gitu. Tapi yang rusak ini digantikan oleh sel-sel kulit baru. Nah, sayangnya di usia-usia yang semakin menua, kecepatan antara sel yang rusak dengan kecepatan untuk menggantikan dengan sel kulit baru itu cepetan ngerusaknya ya, makanya terjadilah penuaan, dan itu tidak hanya terjadi di sel-sel kulit ya teman-teman depreneur, tapi terjadi di seluruh tubuh kita, sehingga memang apabila kita memiliki bahan aktif atau zat-zat seperti pantenol ini, baik sekali kita gunakan sehingga apa, perbaikan sel-sel kulit yang tadinya sudah melambat karena peningkatan usia kita ya, karena usianya lebih kita sudah tua, itu bisa dirangsang atau didorong ya menjadi lebih cepat. Oke, yang keempat ini adalah ekstrak aloe vera. Aloe vera itu sebetulnya lidah buaya, teman-teman depreneur, tapi nama kerennya adalah Aloe barbadensis leaf extract ya. Jadi memang telah sejak lama ya, terutama orang Indonesia itu menggunakan lidah buaya sebenarnya sebagai pembersih. Kenapa sih orang-orang suka? Karena pembersih yang yang bisa diberikan oleh lidah buaya ini pembersih yang sangat amat baik, namun tetap dapat melembabkan kulit. Jadi melembabkan apa yang dibersihkan gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin eh, dari kecil menggunakan lidah buaya itu biasanya untuk menyuburkan rambut.
ya gitu ya, menyuburkan rambut. Sebenarnya itu proses penyuburan rambut itu adalah proses pembersihan. Jadi apapun yang dalam keadaan bersih, maka akan lebih sehat dibanding adanya penumpukan sel kulit mati kah, kotoran kah. Jadi rambut yang kotor atau rambut yang tidak dirawat kebersihannya itu juga sangat amat rentan dengan kerontokan. Makanya biasanya dulu kita menggunakan lidah buaya, tapi tujuannya itu bukan selain untuk mungkin menyuburkan, ada zat-zat yang menyuburkan juga, tapi untuk membersihkan ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu kandungan lidah buaya itu ada kandungan multivitamin ya. Jadi vitaminnya itu berbagai macam vitamin, kemudian juga ada kolin dan folic acid. Oke, yang selanjutnya ini adalah yang keenam. Ini adalah ekstrak daun zaitun ya. Ini juga fungsinya sebagai antiinflamasi dan antioksidan ya untuk melindungi sel-sel kulit dari efek radikal bebas. Kemudian yang keenam ini adalah buah alpukat ya. Jadi ekstrak buah alpukat seperti kita ketahui teman-teman Depreneur, alpukat itu kandungan lemak baiknya itu banyak sekali ya. Jadi dia good fat, lemak tapi lemaknya bukan lemak jahat, lemak baik. Dan memang sangat baik untuk melembutkan dan memberikan kelembapan kulit ya sehingga kulit menjadi lebih muda ya. Yang terakhir ini adalah ascorbic acid. Nah, teman-teman Depreneur yang sering mendengar mengenai produk-produk yang terdapat di PT Duta Loka Persada ini umumnya sudah tidak lagi apa heran atau aneh gitu ya mendengar ascorbic acid atau vitamin C. Kenapa? Karena hampir semua produk rangkaian produk ya baik di Nuamorea maupun di Dermalabs maupun sekarang di DSL itu pasti ada yang memiliki kandungan vitamin C. Ya, kenapa? Karena vitamin C ini dikenal sebagai powerful antioksidan. Jadi antioksidan yang sangat kuat efeknya, ya. Di mana antioksidan ini diperlukan untuk eh, mengurangi atau memberikan perlindungan ya terhadap radikal bebas yang nantinya akan merusak sel-sel kulit kita sehingga sel-sel kulit kita menjadi menua ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, sinar matahari itu menyebabkan hampir 99% kerusakan yang terjadi pada kulit. Kerusakan itu pasti ujung-ujungnya penuaan ya, teman-teman Depreneur ya. Sehingga memang di keadaan cuaca atau eh, keadaan tropis ya. Ini kita sebutnya adalah iklimnya tropis di Indonesia di mana selama 365 hari artinya setiap hari dalam setahun matahari terus-menerus bersinar, tentunya rentan sekali kulit kita ini rusak akibat sinar matahari sehingga memang diperlukan vitamin C sebagai antioksidan atau powerful antioksidan untuk menghindari atau melindungi sel-sel kulit kita dari kerusakan akibat sinar matahari yang menyebabkan radikal bebas gitu ya. Nah, itu adalah bahan aktif terakhir ya yang terdapat di dalam gel cleanser. Nah, yang kedua dari DSL series ini teman-teman Depreneur ini adalah night cream ya. Jadi ini juga mengisi kekosongan ya karena night cream atau krim malam ya. Jadi ini sebenarnya krim yang digunakan di malam hari gitu ya. Ini baru tersedia di produk seri Dermalabs yaitu di Duo Power sebetulnya ya. Night skin treatment. Walaupun memang ada beberapa produk contoh seperti Moist itu juga bisa digunakan di malam hari memang tidak spesifik tapinya ya. Jadi ini adalah produk kedua di PT Duta Loka Persada ya. Yang pertama itu adalah Duo Power Night Skin Treatment. Ini yang kedua DSL Age Balancing Night Cream, yaitu suatu formula ya skincare yang diformulasikan sedemikian rupa. Dalam hal ini ada 19 bahan baku ya yang terdapat di dalam Age Balancing Night Cream yang formula ini
paling baik apabila kita gunakan di malam hari. Kenapa, teman-teman Depreneur? Karena di malam hari pada saat kita beristirahat atau tidur ya, sel-sel tubuh kita ini akan sangat maksimal dan optimal dalam melakukan perbaikan. Karena apa? Karena pada saat kita tidur, kita juga istirahat, kita nggak rebut-rebutan ya. Kayak pada saat saya ngomong, ini sebenarnya energinya saya pakai untuk ngomong. Jadi rebut-rebutan. Nggak mungkin energi yang ada di dalam tubuh saya dipakai semua untuk perbaikan sel-sel tubuh yang rusak, atau sel-sel kulit yang rusak, atau sel-sel apapun. Karena memang energinya sedang dipakai untuk beraktivitas ya. Namun pada saat nanti malam hari kita tidur beristirahat, maka seluruh energi yang tersedia itu akan full untuk memperbaiki sel-sel tubuh atau sel-sel kulit ya dalam hal ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sama botolnya juga sangat cantik ya untuk night cream DSL ini. Bentuknya juga pump. Dan kalau teman-teman lihat isinya 50 mili. Jadi ini adalah krim yang isinya paling banyak di PT Dutalog Persada ya. Kalau teman-temannya yang lain itu kalau serum cuma 15 mili, kemudian kalau eh, Moist, Solar Guard, Exfoliant itu rata-rata sekitar 30 mili ya, 1 ounce. Nah, kalau ini 50 mili. Jadi, teman-teman, pemakaiannya sangat amat bisa lama ya, artinya ya. Kalau cleanser, eh, rekomendasinya itu pemakaiannya 3 sampai 4 bulan ya, dengan pemakaian 1 hari 2 kali ya. Mau lebih dari itu artinya hemat banget. Kalau kurang dari itu artinya boros ya. Tapi kalau untuk DSL ini kita bisa gunakan sampai dengan 6 bulan ya. Hanya dipakai 1 kali 1 hari di malam hari ya. Oke. Nah, jadi age balancing ini merupakan formula yang kaya akan nutrisi dan antioksidan ya. Yang pertama adalah mencegah kerusakan kolagen. Jadi kalau kita bicara kolagen, teman-teman entrepreneur, ini yang bikin membal ya, ini adalah kolagen. Dan kolagen produksinya menurun sejak usia 25 atau 30 tahun. Antara 25 sampai 30 tahun tergantung dari gaya hidup kita ya, teman-teman entrepreneur, itu menurun terus produksi kolagen. Sehingga memang alangkah baiknya jika kita melengkapi skincare kita dengan produk-produk yang memiliki kandungan yang dapat merangsang produksi kolagen supaya penurunan produksi kolagen yang terjadi secara alami dapat diperlambat. Ya, kemudian yang kedua ini adalah dia juga membantu mencerahkan wajah ya. Dalam hal ini meratakan warna kulit ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman depreneur tuh harus melihatnya begini. Kalau kita usianya sudah banyak, contoh saya 50 tahun, tentunya warna kulit yang mulus sekali seperti anak-anak usia misalnya ya 16 ya, yang lagi ranum-ranumnya ya, lagi cerah-cerahnya warnanya. Kalau kita harapannya ke sana gitu ya. Jadi pokoknya kita mau bagus seperti itu sebetulnya tidak realistis ya, teman-teman depreneur ya. Jadi yang penting kulit itu adalah yang sesuai dengan umur. Jadi kalau dilihat di sini adalah age balancing, memang disesuaikan dengan umur kita. Jadi kalau memang ada sedikit tidak lagi sempurna di usia yang memang sudah di atas 30 tahun, itu sebenarnya tidak apa-apa teman-teman entrepreneur. Yang penting kulit sehat itu dilihat dari apa? Warnanya tidak kusam, ya. Jadi bukan putih ya, tapi warnanya tidak kusam. Kemudian juga rata, bukannya bukannya pagi malam atau siang malam ya, itu saja sudah cukup ya. Jadi kerutan halus, kerutan kecil wajar ya. Apalagi kalau kita tertawa gitu ya, itu pasti wajar. Nah, eh, si age balancing night cream ini memiliki fungsi memberikan nutrisi bagi kulit sehingga penuaan dini atau premature aging tidak terjadi ya, teman-teman entrepreneur. Oke. Nah, ini manfaatnya ya, yang tadi seperti telah disampaikan. Maaf. Pertama kolagen ya, sehingga kelihatannya segar ya. Jadi kalau kulit yang kandungan kolagennya banyak itu terlihat segar dan muda ya, dan lembut juga. Nah, kemudian mencerahkan warna kulit ya, meratakan jadi semua warnanya rata gitu ya. Kemudian juga melembabkan untuk jangka panjang. Jadi
artinya untuk jangka panjang dengan penggunaan yang memang rajin ya. Jadi teman-teman Depreneur ini harus tahu ya, usaha itu atau kerja itu tidak mengkhianati hasil ya. Artinya kalau kita memang rajin merawat wajah sejak dini, artinya jangan sampai kerusakan terjadi baru kita rawat, karena itu kadang-kadang tidak bisa mengembalikan ya, kerusakannya tidak bisa dikembalikan 100%. Eh, Kalau kita merajin merawat kulit atau misalnya kita memiliki apa ya, keinginan dan eh, orang bilang apa ya, cita-cita pada saat usia tua itu kita tidak terlalu banyak masalah di kulit, memang sebaiknya lakukan perawatan kulit atau skincare sebelum kerusakan terjadi. Jadi jangan sampai kita berpikirnya gini ya, teman-teman Depreneur. Ah, orang nggak ada masalah kok, ngapain pakai skincare? Itu salah ya, karena skincare itu adalah untuk mengurangi resiko terjadinya masalah. Ya, walaupun memang ada orang yang secara genetik atau memang keturunannya kulitnya memang sudah bagus, jadi nggak pakai apa-apa juga bagus, tapi kebanyakan dari kita memang harus merawat, ya, dan harus melindungi, terutama dari sinar matahari, ya, teman-teman Depreneur. Oke, kalau tadi gel cleanser itu kita gunakan 2 kali sehari ya, cuci muka ya namanya ya. Nah, ini kita gunakan rekomendasinya atau dianjurkannya 1 kali 1 hari saja ya. Digunakan di kulit yang telah bersih. Ya, teman-teman Depreneur ya. Mau bersihkannya dengan DSL cleanser gel, monggo, boleh. Kalau kita masih di rumah masih punya Nu Amorea Beauty Bar, nggak apa-apa. Masih punya Nu Amorea Beauty Plus Bar dan sudah lama pakai BPB Bulisa jadi sudah cocok, monggo. Ya, bisa dipakai bersamaan. Senengnya pakai cleanser pasta karena gampang. Itu juga monggo. Mau dipakai dengan Dermalabs cleanser dan toner juga monggo. Yang penting wajahnya bersih dulu. Ya, dengan eh, series apapun dibersihkannya boleh. Kenapa? Karena seluruh series yang terdapat di dalam PT Duta Lok Persada ini memang satu sama lain saling kompatibel atau cocok. Ya, bukan berarti, wah, kalau sudah pakai Nu Amorea tidak boleh pakai DSL. Kalau sudah pakai DSL tidak boleh pakai Dermalabs, bukan begitu ya. Jadi gunakan yang teman-teman Depreneur ini cocok ya. Yang pertama cocok di wajah, yang kedua cocok di kantong. Ya, jadi kalau kita pakai cocok di wajah tapi di kantong kurang cocok, ya kadang-kadang kita juga stres ya. Kalau apalagi kalau sudah mau habis ya, teman-teman Depreneur ya, stres karena kita harus beli lagi ya. Oke. Nah, jadi digunakannya pada malam hari ya, kemudian dioleskan ke wajah dan leher secara merata. Eh, Begini teman-teman, saya sharing sedikit. Setelah tanggal 17 kemarin sudah banyak teman-teman kita yang mencoba DSL dan ada eh, baru saja tadi pagi saya menerima konsultasi, ada satu orang yang merasa baru pakai 1 kali tapi kemudian merasa ujung-ujung bibirnya ini terasa kering. Ya, nanti nanti biasanya warnanya lebih gelap. Dan ini juga pasti pernah terjadi di teman-teman yang kulitnya ini agak sensitif tapi menggunakan Nu Amorea Beauty Bar dan Beauty Plus Bar dengan eh, apa 3 menit ya, tempel 3 menit itu biasanya juga terasa kering ya yang sensitif. Jadi teman-teman nanti teman-teman Depreneur boleh atur sendiri ya, artinya apabila memang dirasakan kok kurang nyaman karena menjadi kering, mungkin di daerah-daerah biasanya ujung mata yang lebih sensitif atau ujung mulut ya, ujung bibir yang lebih sensitif, gunakan sedikit saja, jadi tipis-tipis saja ya teman-teman Depreneur, eh, dan hindari area-area yang sensitif. Ya, kenapa? Karena jangan sampai karena kita masalahnya cuma di ujung bibir atau di ujung mata, kulit kita yang lain juga jadi nggak kebagian kan kalau kita stop nggak skincarean, jangan gitu. Lebih baik kita hindari atau kita eh, aplikasikan tipis-tipis saja ya, itu cara penggunaannya. Nah, ada pertanyaan lagi. Karena namanya night cream, apakah boleh digunakan kalau tidak malam hari? Boleh ya. Apa sih?
yang bedanya kalau kita gunakan di malam hari sama di siang hari. Jadi begini, semua formula yang terdapat di dalam Age Balancing Night Cream DSL ini memang paling baik atau paling optimal apabila kita gunakan di malam hari, teman-teman. Tapi kalau teman-teman depreneur merasa, tapi Bu, saya tuh kalau pagi kayaknya kalau langsung pakai Solar Guard gitu ya, kayaknya kurang serak. Boleh nggak saya pakai sebelum pakai Solar Guard? Monggo. Ya, ini boleh. Apakah nanti kulit saya rusak? Tidak mungkin rusak. Namun ya harus disadari karena 19 bahan yang terdapat di dalam night cream ini memang bekerja lebih optimal di malam hari, maka apabila digunakan di siang hari, tentunya efeknya akan berbeda. Tapi kalau teman-teman dia pernah gunakan di hari juga, di pagi hari juga maksud saya, kemudian di malam hari atau 2 kali ya dipakai ya, yaitu sudah pasti lebih baik ya, lebih artinya tidak mungkin lebih jelek ya daripada cuma dipakai 1 kali di siang hari doang. Yang penting usahakan di malam hari pakai ya, supaya sesuai dengan fungsinya. Nah, bahan aktifnya walaupun ada 19 bahan baku, di sini bahan aktifnya yang akan dijelaskan 4 saja ya, teman-teman. Dan bahasa-bahasanya memang eh, sulit-sulit semua. Yang pertama adalah hidroksisinamid. Ya, hidroksisinamid ini merupakan suatu bahan yang dapat membantu mencegah kerusakan kolagen, ya, sekaligus menghambat pembentukan melanin. Jadi teman-teman trainer, melanin ini adalah zat pewarna kulit, ya, yang sudah ada di dalam tubuh kita sejak kita lahir. Jadi sebetulnya sejak kita lahir tuh sudah ditentukan berapa kadar melaninnya. Kadar melanin yang tinggi membuat kulit kita menjadi semakin gelap. Kadar melanin yang rendah membuat kulit kita semakin terang. Nah, ada suatu artinya begini. Melanin yang tinggi atau kulit yang gelap secara otomatis akan lebih tahan terhadap kerusakan kulit, terutama yang disebabkan oleh sinar matahari, teman-teman. Jadi, biasanya kalau teman-teman bandingkan ya, orang-orang wong londo, orang-orang bule ya, yang biasanya rambutnya pirang atau warnanya rambutnya seperti wortel ya, orange, dibandingkan dengan orang-orang yang berasal dari Afrika yang kulitnya hitam, di usia yang sama, kondisi atau kualitas kulitnya mereka itu jauh lebih baik di orang-orang yang berasal dari Afrika ya. Jadi yang melaninnya lebih banyak ya. Sehingga ini juga kabar gembira buat kita orang Indonesia karena orang Indonesia juga melaninnya lebih banyak daripada orang-orang yang bule ya, orang-orang yang berada di Amerika atau di Eropa ya. Oke, untuk bahan aktif yang kedua ini adalah retinil propionat ya. Retinil propionat ini sebetulnya vitamin A ya, teman-teman Depreneur. Nama kerennya retinil propionat. Kemudian kita juga sering dengar kalau di luaran tuh skincare yang mengandung retinol ya. Ini sebenarnya adalah semuanya baik retinol maupun retinil propionat maupun retinil palmitat ya yang terdapat di Dermalabs ini merupakan turunan dari vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin yang paling potensial atau paling baik digunakan untuk merawat atau skincare yang tujuannya untuk anti-aging atau anti penuaan, teman-teman Depreneur. Ya, kenapa sih? Karena si vitamin A ini mampu mendorong pembentukan sel kulit baru, ya, memperbaiki kolagen, kolagen yang membel, elastin yang kenceng, ya, sehingga secara otomatis kulit akan terlihat lebih muda. Nah, tapi teman-teman Depreneur, si vitamin A ini ya kalau digunakan vitamin A-nya saja, ini memberikan efek samping yang lumayan tidak nyaman buat kulit sehingga penggunaan vitamin A yang asli gitu ya, vitamin A bukan turunannya ya. Jadi kalau retinil propionat kan turunannya itu biasanya digunakan untuk kategori obat, bukan skincare. Ya, yang kategori skincare itu adalah turunannya yang bekerja tidak sekuat vitamin ya atau retinoic acid ya disebutnya, namun memberi efek samping juga ringan, jadi tidak iritatif. Oke,
Nah, yang selanjutnya ini adalah vitamin C lagi, tapi namanya bukan ascorbic acid, teman-teman Depreneur, melainkan tetrahexyldexyl ascorbat. Ya, juga turunan dari vitamin C, ya, sama seperti ascorbic acid. Eh, Mungkin saya jelaskan sedikitnya begini ya, teman-teman ya. Semua bahan baku yang dikumpulkan atau diformulasikan itu kan masing-masing mempunyai keunikan sendiri-sendiri ya. Yang satu untuk meningkatkan kolagen, yang satu untuk mendorong pertumbuhan sel kulit, yang satu untuk melindungi kulit dari radikal bebas ya. Dalam hal ini contohnya vitamin C ya, karena memang fungsinya ini adalah powerful antioksidan. Pada saat digabungin, teman-teman Depreneur, belum tentu satu sama lain tidak saling merugikan atau mengurangi fungsi. Ya, jadi ibaratnya nih kalau kita keasinan ya, makanan keasinan kan kalau kita taruh kentang biasanya kan supaya ngurangi asinnya ya. Nah, di formula skincare juga begitu bekerjanya. Jadi kita ya artinya ini dibuat oleh McKenna Labs USA ya, pabrik kita sendiri. Di pabrik McKenna Labs, formula yang ada ini diusahakan sedemikian rupa supaya memberikan efek atau fungsi secara optimal, satu sama lain tidak saling merugikan. Artinya tidak saling kontraindikasi dibilangnya. Itulah yang menyebabkan atau itulah yang menjelaskan kenapa sih kalau di gel cleanser kita pakainya ascorbic acid yang dalam hati oh itu vitamin C, kalau di night cream itu namanya tetrahexyldexyl ascorbat. Ya, jadi sama-sama kita mau pakai vitamin C tapi kita cari turunannya yang paling eh, cocok gitu ya, yang paling masuk ke dalam teman-teman yang lain nih, karena kita punya 18 bahan baku lainnya selain si tetrahexyldexyl ascorbat ini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi sebagai menambah pengetahuan kita juga ya. Nah, yang terakhir adalah kapnil glikol. Jadi kapnil glikol ini adalah suatu zat yang dapat mengikat atau mempertahankan air ya. Nah, jadi gini, keadaan kulit yang kering, terlalu kering atau terlalu berminyak, itu tidak bisa bekerja dengan baik dalam menyerap skincare apapun atau vitamin apapun atau zat-zat yang apa ya, yang berguna ya bagi kulit kita, bagi kesehatan sel-sel kulit kita itu nggak bisa masuk atau terserap dengan sempurna kalau keadaan kulit terlalu kering atau terlalu berminyak. Nah, jadi harusnya harus dibuat sedemikian rupa sejak langkah awal membersihkan wajah sampai langkah akhir proteksi itu semuanya harus sesuai, nggak bisa sembarangan. Karena begitu sembarangan, salah satunya error aja. Maka skincare yang sebelumnya atau skincare yang selanjutnya kerjanya juga tidak optimal walaupun kita beli dengan harga mahal ya teman-teman Depreneur ya. Jadi si capryl glycol ini dia berfungsi untuk eh, air ya itu diikat sehingga kulit akan siap untuk menerima vitamin-vitamin yang lain ya, dan kemudian akan juga memberikan efek lembab dan terlihat kulit terlihat lebih segar. Nah, itu ya. Jadi ini adalah fungsi si Capryl Glycol. Jadi teman-teman Depreneur, eh, penting bagi kita semua ya, baik teman-teman depreneur maupun menurut saya konsumen ya. Kalau konsumennya memang senang dan kepingin tahu ya, untuk mengetahui apa sih yang membedakan produk-produk PT Duta Lock Persada dengan produk-produk yang di luar. Karena kadang-kadang mereka bilang sama-sama kandungan vitamin C, tapi kita tidak tahu apakah kandungan vitamin C-nya itu cocok dengan teman-teman yang lain yang ada di situ ya. Kemudian juga apakah formulanya itu lengkap. Jadi mulai dari A sampai Z, nggak berhenti di proses cleansing aja, sehingga kulitnya mau kering, kulitnya mau kasar, terserah nggak diatur gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita proteksi juga berapa lama proteksi bisa dilakukan? Apakah kalau kita aplikasinya itu benar proteksinya optimal atau kalau apa tidak sempurna ya aplikasinya tidak sempurna, proteksinya itu eh, akan bekerja optimal apa tidak. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini, teman-teman Depreneur tentunya diperlukan, terutama bagi kita yang mau memberikan apa ya orang bilang tuh kayak
resep atau cara pakai gitu ya, atau penjelasan kepada calon pelanggan maupun pelanggan-pelanggan kita, ya. Nah, sudah selesai. Eh, saya kembalikan kepada Mbak Talita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya sudah terdengar kembali ya Ibu. Terima kasih banyak Bu Lisa untuk penjelasannya ini detail sekali ya para mitra trainer. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan banyak sekali nih Bu Lisa yang bertanya. Jadinya pada semangat juga ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali untuk tata caranya. Nanti ketika bertanya boleh diketik di kolom komentar. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian nanti akan kita bahas satu persatu pertanyaannya. Ya, jadi satu-satu nanti akan kita bahas bersama-sama dengan Ibu Lisa. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, sembari teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh masih bisa ketik di kolom komentar. Kita akan tonton dulu video produk dari DSL Series. Talita, kok saya tidak dengar suaranya ya, Talita? Ya Ibu, kita lagi coba kembali. Ada operator nanti saya coba Oke, oke. share videonya lagi teman-teman ya, biar kita bisa lihat cara pakainya. Ya, mungkin langsung tanya jawab aja, Talita. Cara pakai DSL Energizing Gel Cleanser. Tuangkan gel cleanser secukupnya ke telapak tangan dan campurkan sedikit air, kemudian gosok hingga sedikit berbusa. Ratakan ke seluruh area wajah dan leher dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Bilas dengan air bersih dan keringkan dengan handuk. Oke, kita mulai ke pertanyaan. Ada video lagi, satu lagi. Oke. Cara pakai DSL Age Balancing Night Cream. Bersihkan wajah terlebih dahulu dengan DSL Energizing Gel Cleanser atau Nuamorea Beauty Bar, Beauty Plus Bar, atau pasta cleanser. Kemudian, ambil night cream secukupnya. Oleskan pada wajah dan leher secara merata. Gunakan pada malam hari secara teratur. Baik, Bu Lisa, videonya sudah, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Iya, baik. Ya, kita langsung. Dari teman-teman sudah banyak pertanyaan. Yang pertama ada dari Miss Gita. Malam Miss Gita, apa kabar ya? Pertanyaannya ini, selamat malam Ibu. Ada konsumen yang memang merasakan gatal, sedikit gatal ya Ibu, setelah menggunakan gel cleanser dari DSL. Itu sebaiknya apakah harus langsung di stop pemakaiannya karena memang nggak kuat sama gatalnya itu. Dan itu kira-kira penyebabnya apa ya? Seperti itu Bu Lisa. Ini yang pertama dulu. Coba kita bahas sama-sama ya Bu. Baik. Terima kasih Miss Gita atas pertanyaannya. Jadi
efek gatal ya dalam pemakaian skincare itu sebetulnya boleh disebut dengan efek alergi ya. Jadi eh, apapun yang kita gunakan ya, terutama yang memang memiliki kandungan bahan aktif yang benar ya, Miss. Jadi kalau kandungan yang nggak ada, ya tentunya nggak ada efek. Kan intinya gitu aja ya. Jadi karena memang seluruh rangkaian produk atau series yang terdapat di dalam PT Duta Alok Persada ini konsentrasi bahan aktifnya itu cukup tinggi ya di semua series ya, sehingga memang kadang-kadang kulit ini harus dulu mengalami proses adaptasi. Ya, nah kalau dalam hal ini tadi saya mendengar yang dipakai itu baru cleanser ya, padahal ya. Jadi Miss Gita gini, kalau cleanser aja udah nggak tahan, artinya kan cleanser itu sebetulnya secara logika hanya kita taruh di kulit kita itu paling lama-lamanya tuh 1 menit ya, kita gosok 1 menit, tapi kemudian sudah memberikan efek gatal, apalagi gatalnya nggak tahan gitu ya terus-menerus, ini boleh dikatakan kulit sedang mengalami adaptasi. Apabila Miss si pemakai atau member yang baru membeli cleanser ini mau mencoba lagi, ya, artinya tetap bersedia ya, artinya tetap mau, tetap berkenan gitu ya mencoba. Saya usulkan mencoba 3 hari karena biasanya setelah 3 hari kulit ini sudah beradaptasi, jadi dia sudah tidak lagi kaget, tidak lagi marah. Tetapi memang tidak mudah meyakinkan member pemakai atau konsumen kita untuk menggunakan produk yang tidak nyaman buat dia. Jadi kalau memang sudah tidak nyaman, memang harus dihentikan ya, Miss ya. Dan kembali lagi perlu dilihat sebelum memakai sebelum memakai DSL atau Duraskin Cleanser ini beliaunya memakai apa? Ya, apakah memakai Noamorea, apakah memakai Dermalabs gitu ya. Karena di Dermalabs maupun Noamorea eh, juga sebetulnya kandungannya itu lumayan tinggi-tinggi semua konsentrasinya ya. Jadi yang kalau untuk di Noamorea Helmor Clay-nya juga tinggi, kalau di Dermalabs asamnya juga tinggi gitu ya, acidnya juga tinggi. Jadi seharusnya apabila kita sudah menggunakan Nuamore atau Dermalabs dan tidak apa-apa, seharusnya di DSL juga tidak apa-apa. Mungkin harus dicoba sampai dengan 3 hari. Begitu ya, Miss Gita. Terima kasih buat pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Lisa. Jadi kita coba dulu 3 hari ya. Apalagi kalau Betul. kulitnya tadi kan karena ada yang tidak merata juga ya Bu ya. Jadi bisa ada efek Ya, dari situ juga. Baik Ibu, betul. kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Mirianda Huta Barat. Selamat malam Ibu Mirianda. Malam Bu Lisa. Saya pengen nanya nih ya, apa sih yang membedakan antara cleanser DSL sama cleanser dan tonernya Dermalabs? Nah, gitu ya Bu. Kemudian ada dua Bu pertanyaannya. Mohon izin satu lagi. Night cream apakah bisa dipakai juga bersamaan dengan Duo Power? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Mirianda. Jadi yang pertama, em, begini. Eh, umumnya yang two in one dibandingkan dengan yang sendiri-sendiri ya, itu lebih eh, apa ya? Saya tidak bilang lebih efektif ya Bu Mirianda, tapi begini. eh, it em, Efeknya itu, jadi efek cleansernya dengan efek tonernya yang digabung dengan yang dipisah itu akan memberikan efek terhadap fungsi sendiri-sendirinya itu lebih kuat yang dipisah. Ya, artinya pada saat suatu cleanser, contohnya seperti DSL series, ini cleanser dan toner digabung menjadi satu. Kemudian pertanyaannya adalah kalau Dermalabs dipisah-pisah, kenapa saya harus menggunakan yang dipisah? Itu sesuai kebutuhan, Bu Mirianda. Jadi kalau buat saya, terus terang saya ini menggunakan Dermalabs cleanser dan toner terlebih dahulu ya sebelum saya menggunakan DSL cleanser. Dan karena memang wajah saya ini tidak terlalu bermasalah ya, eh, menggunakan Dermalabs cleanser plus toner atau DSL gel cleanser, efeknya tidak terlalu terlihat. Tetapi, Bu Mirianda, apabila memang kita mengalami masalah kulit yang cukup ya, artinya lumayan gitu ya, cukup berat, misalnya dengan flek
atau dengan kulit yang tebal atau tidak merata warnanya, ya memang saya anjurkan apabila memang dananya cukup, karena kebetulan Dermalab series ini harganya lumayan tinggi dibanding dengan DSL series ya Bu Mirianda. Saya usulkan apabila dananya cukup bergunakan Dermalab series. Kenapa? Karena di dosis yang benar, maka masalah lebih cepat teratasi. Kita tuh kayak kalau ibaratnya tuh kita minum obat sakit kepala, yang sakit kepalanya betul-betul parah sekali atau vertigo, kita minum Panadol, itu kan nggak akan efek ya. Tapi kita sudah buang-buang waktu dengan minum Panadol dan menunggu apakah Panadol itu bisa memperbaiki sakit kepala kita gitu kan ya. Jadi itu. Namun demikian kalau misalnya dirasakan Bu, tapi terlalu mahal. Ya, daripada memang tidak menggunakan skincare yang baik, saya anjurkan gunakan DSL cleanser atau cleanser pasta atau BPB dan BB. Yang penting gunakan dulu dua yang wajib itu, cleanser dengan protection. Gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, untuk night cream boleh digunakan dengan duo power atau tidak? Jadi begini, kalau kita lihat dari bahan aktif yang terdapat baik di Dermalabs Duo Power maupun di DSL, sebetulnya fungsinya sama-sama anti-aging ya, Bu Mirianda dan teman-teman Depreneur. Fungsinya sama, tapi kemudian konsentrasi dan jenis bahan yang digunakan tentunya berbeda, walaupun tujuannya sama. Sama-sama untuk anti-aging ya, untuk mengurangi tanda-tanda penuaan. Kembali lagi, apabila sudah cocok, kalau tadi kan sepertinya pertanyaannya kalau sudah pakai duo power, apakah perlu pakai night cream? Saya jawab tidak perlu. Ya, jadi kalau memang hasilnya sudah baik dengan menggunakan duo power Dermalabs ya, diteruskan aja itu sampai keadaan kulitnya benar-benar memuaskan. Artinya, oh saya sudah cocok nih, sudah puas. Kalau mau mengambil boleh nggak ya kita coba night cream, kata orang-orang bagus, monggo boleh dicoba, tapi tidak perlu dipakai bersamaan. Ya, gitu. Terima kasih Bu Mirianda. Oke, Ibu, ini kita nyambung juga nih ada pertanyaannya menurut saya sama jawabannya nih agak sinkron masih Oke. ini ada dari Ibu Indah Quinril. Bu, kalau misalnya untuk DSL seri sendiri, apakah harus dipakai keduanya? Misalnya saya hanya pakainya DSL cleanser, kemudian lanjut duo power gitu, Bu. Oh, Nah, oke. Oke, kalau yang oke. nah, ini masih inline ya, jadi Iya, saya ke iya. pertanyaannya Bu Indah dulu nih, Baik, biar baik, sekalian. baik. Jadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Heeh, boleh menggunakan DSL cleanser dipadukan dengan Dermalabs dua Duo pak. Power, Ya. ataupun sebaliknya. Ya, Oh, sebaliknya. sebaliknya nih bisa ya. Heeh. Artinya menggunakan cleanser dan toner Dermalabs, tapi night creamnya menggunakan DSL DSL. juga Oke. boleh. Iya. Nah, iya seperti itu ya, Bu Indah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu Lisa ya. Ada dari Bu Rini. Bu, malam untuk penggunaan produk-produk ini apakah boleh di mix? Walaupun tadi Bu Lisa sudah jelaskan juga nih, ada lagi spesifik Bu, boleh nggak di mix pakai Nu Amorea Moist, kemudian juga dilanjut dengan Solar Guard. Gitu. Setelahnya, apakah boleh pakai bedak dan foundation karena ada acara formal gitu, Bu? Oke. Heeh. Nah, jadi teman-teman Depreneur, begini. Mau menggunakan bedak dan foundation, monggo-monggo saja ya. Eh, Artinya mau menggunakan produk-produk kan kalau kita kan sekarang masih skincare ya. Kebetulan bedak kita belum keluar, tapi insya Allah BB Cushion on the way ya. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa dipakai BB Cushionnya dari PT Duta Lo Persada ya teman-teman Jadi Depreneur lengkap ya. ya, Bu ya. Eh, eh. Heeh. Jadi jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya adalah boleh. Yang penting pada saat kita menggunakan tata rias yang sifatnya adalah menutup ya. Jadi kalau bedak itu sifatnya adalah menutup ya, mengurangi eh, tanda-tanda yang mungkin kulitnya tidak merata. Jadi supaya lebih cakep gitu ya, lebih halus. Nah, jangan lupa pembersihannya juga harus lebih hati-hati ya. Artinya lebih baik gitu loh dibanding daripada kita tidak menggunakan bedak. Tapi pada dasarnya boleh dipadukan ya.
Terima kasih, Mbak Rini. Oke, boleh kita lanjut lagi ya, Bu. Ada pertanyaan ini dari Bu Lisa Susiana. Ya, Oke. izin bertanya jika ada konsumen yang punya masalah flek nih, Bu. Boleh nggak menggunakan DSL Night Cream, kemudian combine dengan eksfolian dan juga serum C? Oke. Nama Iya, kita sama ya, Bu Lisa ya. iya. Lisanya beda, Saya Bu. Ini Lisa Elizabeth. Susiana. Oh iya, kalau saya Elizabeth. Iya, betul, Bu. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, Bu Lisa. Jadi, yang pertama begini, sebetulnya semua pemakaian skincare itu harus disesuaikan dengan masalah kulit. Ya, jadi kalau tadi saya dengar, boleh tidak dipadukan dengan exfoliant, dengan si serum, begitu ya, Mbak Talita ya? Betul, dengan si serum juga, Bu. Up dan night cream boleh ya boleh dan memang begini tata cara penggunaannya ya pakai dulu yang bentuknya serum karena yang bentuknya serum itu adalah konsentrasinya dengan penyerapannya itu harus yang pertama karena dia yang paling tinggi jadi usulan saya kalau untuk di pagi hari ya itu boleh dipakai serum dengan Solar Guard ya atau exfoliant dengan Solar Guard ya enaknya yang mana ya kemudian kalau di malam hari serum dulu baru night cream ya tapi kalau exfoliant dipakai bersama-sama dengan night cream sebenarnya eh, seperti takutnya eh, apa ya orang bilang tuh kayak over karena si exfoliant ini dengan si night cream ini dia itu sama-sama secara tekstur ya sama-sama lotion ya kemudian dua-duanya ini juga sama-sama untuk eh, fungsi anti-agingnya yang satu menggunakan alfa dan beta hydroxy acid ya. Jadi biasanya kalau teman-teman depreneur ini menggunakan exfoliant dia tuh agak pedih-pedih sedikit dulu awal-awal ya. Nah, jadi kalau mau dipakai exfoliant dulu baru night cream ya. Atau night cream dulu baru exfoliant sesuai dengan keadaan kulit. Jadi kalau kulitnya memang flek, saya pikir ada baiknya untuk night cream dulu, ya, baru exfoliant. Tapi kalau keadaan kulitnya itu adalah karena ya kulit menebal atau bekas jerawat, exfoliant terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya boleh digunakan bersama-sama. Jadi boleh dikombin, diseling-seling Boleh. ya, Bu ya. Iya, Pemakaian pagi dan malamnya seperti itu ya, Bu ya. betul. Oke, kemudian kita ada pertanyaan lagi nih, Bu ya. Kalau mau dari Ibu Anda dari Malang, Bu Lisa izin bertanya, kalau mau pakai night cream, cuman sebelumnya itu cuman pakai toner aja. Apa kadang jadi males cuci muka, Bu. Jadi mau pakai toner kemudian night cream karena males cuci muka gitu ya Bu ya. Kadang kita males pakai sabun malam katanya gitu Bu. Gitu Bu Lisa. Ini Bu Anda ya? Iya. Selamat malam Bu Anda. Bu, kalau saya usul ya, daripada pakai toner lebih baik pakai cleanser. Betul. Karena begini Bu Anda, em, toner itu adalah langkah kedua dari langkah pembersihan kulit wajah ya. Jadi itu adalah langkah keduanya. Jadi langkah kedua itu tidak wajib. Yang wajib itu langkah pertama. Jadi cleansingnya itu yang wajib. Boleh pakai gel, boleh pakai bar, boleh pakai pasta. Jadi Bu Anda saya mohon jangan males cuci muka. Lebih baik males pakai toner. Tapi karena sudah punya tonernya kan sayang. Jadi harus dipakai dua-duanya. Pertanyaannya, apakah boleh sebelum cuci muka, artinya tidak cuci muka, hanya dibersihkan dengan toner kemudian pakai night cream. Ini mungkin jawaban saya agak sedikit apa ya maksudnya eh, tidak disukai lah gitu ya tidak populer tapi menurut saya tidak boleh pokoknya ya Bun kalau belum cuci muka please jangan pakai apa-apa jangan Bun itu nanti nyampur semua loh kotoran-kotorannya sama krim-krim yang kita pakai jangan ya Bu Anda. Kalau boleh, luangkan waktu sedikit aja. Tidak menyesal loh, Bun. Nanti kalau misalnya kita usianya 50 tahun, kemudian reuni dengan teman-teman SD, biasanya kelihatan tuh mana yang rajin skincarean sama yang enggak. Jadi kita nggak nyesel deh, lupa semua waktu-waktu ini teh, Bun, cuci muka, Bun. Ya, gitu ya, Bu Anda jawabannya. Terima Terima kasih. kasih Ibu Lisa. Apalagi ini ada kandungan antioksidannya
juga ya, kita gel cleanser kita tuh lengkap Bu. Jadi ini bisa poin plus banget ya untuk muka ya. Oke, kita lanjut Bu. Ini ada dari Bu Ami dari Bali. Malam Bu, untuk DSL Night Cream saya mencoba mendeskripsikan aroma ya atau wanginya, tapi nggak ketemu. Boleh nggak Bu bisa bantuin ini wanginya lebih dominan apa ya Bu ya? Terima kasih. Tapi ada testimoni Bu, menarik. Terima kasih juga sebelumnya Bu Ami ya, karena udah pakai night cream, kulit moist dan cocok banget untuk kulit yang memang kering gitu ya. Cuman baunya ini deskripsi baunya seperti apa nih ya Bu Lisa? Nggak nemu kata Bu Ami. Syukurlah Bu Ami kalau ini. Apa kabar ya Bu Ami? Udah lama nggak ketemu Bu Ami ini. Oke, syukur kalau apa ada pelanggan atau membernya Bu Ami yang sudah cocok ya pakai DSL Night Cream. Mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman konsumen atau teman-teman member pemakai yang juga merasakan manfaatnya DSL. Masalah wangi begini, wangi saya nggak jelas juga wanginya wangi apa ya Bu Ami. Tapi salah satu dari ciri khas skincare yang kandungan bahannya itu banyak dan konsentrasinya tinggi, itu memang harus memiliki wangi yang agak sedikit tajam. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena bahan-bahan baku yang digunakan biasanya baunya tuh tidak enak, teman-teman depreneur. Contoh ya, yang namanya Helmor Clay, aduh baunya tuh asemnya seperti bau asam cuka. Jadi itu nggak enak sekali. Artinya kalau kita tidak menggunakan bahan-bahan yang sifatnya untuk menetralkan bau asalnya, itu sebenarnya tuh sulit sekali kita gunakan di muka kita gitu. Karena bau aslinya memang membuat kita tuh tidak nyaman ya. Jadi mohon maaf Bu Ami, saya tidak bisa menjawab mendeskripsikannya itu apa. Tapi dari seluruh produk-produk kita sebenarnya wewangian yang digunakan ya dari seluruh series itu adalah wewangian yang fungsinya juga untuk secara mental itu memberikan perasaan nyaman dan tenang ya sehingga bisa holistik gitu loh. Kita pakai kulitnya juga enak daripada kita menggunakan sesuatu yang terlalu tajam gitu ya. Biasanya itu eh, makainya aja udah males-malesan gitu ya Bu Ami ya gitu. Jadi baunya itu apa eh, belum belum bisa saya jelaskan di sini. Coba nanti saya akan konsultasikan juga dengan McKenna Labs USA ya untuk memberikan jawabannya ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bu Ami. Sehat-sehat Ya, terima selalu. kasih Bu. Jadi fresh and calming sebetulnya aromanya ya, Betul. teman-teman, karena banyak ya bahan aktif tadi gitu ya. Jadi kita pakai fresh and calming aroma itu sebetulnya. Kemudian kita lanjut, ini ada dari Bu Leni Marliana, Bu Lisa dari Jarcan, izin bertanya Bu, apakah produk DSL ini bisa dipakai untuk remaja sekitarannya ini SMP Bu? Masuk SMP, boleh tidak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Leni. Jadi, biasanya yang dipakai tentunya hanya cleanser aja ya, Bu, karena usia 16 tahun, masalah utamanya adalah hanya untuk membersihkan secara baik aja supaya jerawat tidak muncul karena memang di usia-usia 16 tahun biasanya ya Bu Leni itu masalahnya adalah masalah ketidakseimbangan hormon yang tadinya hormonnya nggak ada karena masih anak-anak kemudian akil balik kemudian hormonnya mulai meningkat dan akhirnya mulai timbul jerawat ya. Jadi boleh digunakan tapi hanya DSL gel cleansernya saja, night creamnya jangan. Kalau boleh saya usulkan apabila memang dirasakan apa ya tidak tidak nyaman ya. Jadi bukan bukan saya bilang DSL series ini tidak cocok untuk remaja usia 16 tahun bukan, tapi karena memang begitu banyak kandungan di dalam DSL yang mungkin bisa menimbulkan efek loh kok kayaknya agak gatal, agak apa. Nah, itu tidak perlu dilanjutkan karena biasanya untuk yang usia-usia remaja itu kami lebih mengarahkan dengan penggunaan Nu Amorea series, terutama untuk cleanser pastanya, Bu Leni ya. Jadi itu lebih lebih cocok karena untuk produksi minyak yang berlebihan di usia-usia seperti itu pun lebih cocok kalau kita menggunakan yang ada kandungan Helmor Clay-nya. Tapi kalau memang sudah menggunakan mencoba DSL,
dan cocok monggo karena ini aman juga untuk usia 16 tahun Oke, gitu. terima Terima kasih Bu kasih Leni. Bu Lisa. Kita lanjut lagi Bu. Ini masih pada semangat, jadi banyak Bu yang nanya ya. Seru hari ini ya. Bu, izin bertanya ini dari Bu Eti. Bu Lisa, kalau ini pertanyaan titipan sebetulnya dari konsumen. Vitamin C yang terkandung di DSL Night Cream berapa persen ya Bu? Terima kasih. Em, Terima kasih pertanyaannya Bu Eti. Saya jadi baru ingat kemarin juga ada pertanyaan Dokter Dian yang menanyakan mengenai retinil palmitat ya, Betul. retinil propionate itu juga Persentasenya. belum ya itu juga belum saya sampaikan. Vitamin C untuk di DSL night cream juga saya pastikan dulu ya. Bu Eti, takut salah karena yang saya hafal itu hanya yang di dermalepsi serum ya itu 10%. Tapi untuk yang di DSL itu pasti di bawah dari 10% karena vitamin C yang terdapat di DSL sifatnya hanya sebagai salah satu bahan aktif saja gitu ya, bukan bahan aktif utama satu-satunya seperti di DSL si serum itu. Jadi saya hutang ya, Bu Eti ya. Ini Bu Eti Sangatta ya. Selamat Ya, malam, ada. Ibu. Ya, Bu Eti Jarjan. Oke, baik. Iya, Nanti pastinya kita akan update ya, Bu, ya, untuk dua ya, hal betul, itu ya. betul, betul. Heeh. Nah, kita akan lanjut ke Ibu Lilis Sabri pertanyaannya, Bu. Jadi gini, malam Bu Lisa ada konsumen yang memang sudah pakai produk skincare lain sebelumnya selama 1 tahun. Memang ada luka hitam gitu Bu, belum hilang-hilang gitu, dan masih ada di mukanya. Kemudian apakah sekarang jadinya boleh Bu dan bisa diatasi nggak sih dengan si DSL night cream ini gitu untuk si lukanya tersebut juga Oke, luka hitam ya Bu oke, muncul. baik. Dengan Bu Lilis ya, Ya selamat Bu malam Bu Lilis. Lilis. Jadi begini, eh, bekas luka, Bu Lilis, em, harus dilihat dulu apakah lukanya dalam apa tidak, ya. Jadi luka yang dalam, artinya kerusakan kulitnya itu sudah posisinya ada di kita bilang lapisan kulit yang agak dalam, itu sebenarnya tidak bisa hilang, ya. Eh, Mungkin memudar bisa, tapi hilang tidak bisa. Saya tidak tahu bentuk lukanya seperti apa. Mungkin ada baiknya kalau kita lihat dan apa penyebab lukanya gitu ya. Heeh, sehingga saya bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Namun demikian, semua bekas luka itu seharusnya bisa dihilangkan apabila keadaan lukanya itu adanya di permukaan dan itu bisa menggunakan beberapa bahan ya. Jadi bisa menggunakan vitamin C karena memang pemutih ya. Kemudian bisa juga menggunakan retinil palmitat ya, vitamin A. Namun yang perlu diperhatikan untuk masalah bekas luka adalah begini, Bu Lilis. Sesegera mungkin bekas luka itu dirawat, semakin tinggi tingkat keberhasilan bekas luka itu memudar atau hilang sama sekali. Jadi kalau bekas lukanya sudah lama, artinya lukanya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, kita tidak bisa janjikan kepada si konsumen itu akan hilang karena memang sudah terlambat orang bilang. Jadi luka itu adalah luka, kemudian dia akan menumbuhkan sel kulit baru, ya, yang mana sel kulit baru warnanya itu pasti berbeda. Itu yang menjelaskan kenapa bekas jerawat warnanya berbeda ya dengan kulit kita yang tidak ada jerawat. Dan semakin cepat itu dirawat ya, artinya diberikan vitamin, kemudian diberikan antioksidan. Nah, itu pasti akan lebih cepat sembuh. Kalau sudah kadung kelamaan, mohon maaf, lebih sulit dan bahkan tidak bisa hilang itu sebenarnya. Kecuali dilukain lagi ya, Bu. Jadi biasanya kalau di klinik-klinik biasanya itu dilukain lagi supaya apa? Supaya sel kulit barunya tuh numbuh lagi dan pada saat itu proses perbaikannya segera dilakukan gitu. Gitu ya pertanyaannya Bu Lilis. Mungkin nanti monggo kalau mau dikirimkan fotonya supaya Pokoknya kami ya Bu bisa ya. menjawab lebih baik ya. Lebih Oke. iya. Terima Baik, kasih. kita lanjut lagi. Bu Lisa, ini ada pertanyaan dari Bukana Tasik. Ya, Assalamualaikum Bu Lisa, izin bertanya gitu ya. Untuk kenapa sih Bu, untuk permasalahan kulit yang lebih berat dianjurkannya ini pilihnya Dermalabs Cleanser,
kemudian toner dibandingkan DSL cleanser. Bukannya DSL cleanser ini kan two in one cleansing, mengandung toner dan juga cleanser. Jadi sebetulnya DSL cleanser lebih sempurna ya, Bu. Karena ini ada pertanyaan, Bu. Oke, Karena terima kasih buat pertanyaannya Bu Kana. Selamat malam. Jadi begini, eh tadi ini sudah sempat saya jelaskan sedikit ya. Jadi semua produk ya, ini kandungan. Jadi semua produk di semua series ini sebetulnya memiliki kandungan yang tujuannya sama ya. Jadi kalau cleanser tujuannya adalah untuk membersihkan, mengangkat sel kulit mati. Tetapi untuk Dermalab series itu memang ditujukan untuk keadaan kulit yang lebih, kalau boleh dibilang lebih bermasalah ya, Bukana ya. Jadi kalau dibilang lebih modelnya lebih baru karena DSL Gel Cleanser ini two in one, lebih lengkap, itu betul ya, itu tidak salah. Dan kalau ditanya mana yang lebih bagus, tergantung Bu. Artinya kalau memang jenis kulit kita ini tidak terlalu banyak masalahnya ya, DSL seri saja cukup. Tapi kalau misalnya terus terang, kalau kalau posisinya seperti saya, usia 50 tahun, kemudian saya memang eh, merasa bahwa harga Derma Labs cleanser dan toner ini masih apa masih cukup memadai buat saya ya, artinya saya masih, buat saya nih tidak tidak terlalu memberatkan, eh, pasti akan diarahkannya nanti ke Dermalabs cleanser dan toner. Kenapa? Karena sudah pasti toner yang berdiri sendiri, Bun, dibanding toner yang digabungkan itu akan memberikan efek yang lebih optimal toner yang berdiri sendiri. Itu sudah pasti ya. Jadi kalau bunda-bunda di luar eh, mau membeli shampoo ya yang two in one, jadi shampoo sekaligus conditioner ya, untuk kulit sorry, untuk rambut yang normal mungkin tidak apa-apa kita gunakan yang two in one, tapi untuk yang rambutnya berminyak, artinya kan ada masalah tuh ya Bun ya. Nah, lebih baik dipisah. Karena apa? Karena memang rambut berminyak tidak perlu pakai toner misalnya gitu. Sorry, tidak perlu pakai hair conditioner misalnya gitu ya. Nah, dalam hal ini cleanser Derma Labs itu dia fokus di pembersihan dulu untuk di step pertama ya. Kemudian di step keduanya pada saat kita penggunaan itu juga untuk pH adjusternya, untuk pengangkatan sel-sel kulit atau pengangkatan sisa-sisa kotoran yang tidak bisa diangkat oleh si Dermalabs cleanser atau belum selesai ya proses pembersihannya, itu bisa dilakukan karena memang dua produk yang berbeda. Sementara di DSL enggak gitu. Itu oke, penjelasan ya. baik. Terima Jadi pastinya kasih. memang kalau berdiri sendiri lebih kuat gitu ya, Bu Ya, Lisa ya, lebih optimal fungsinya. lah masing-masing Betul. fungsinya. Betul. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi kedua, pertanyaan kedua dari Miss Gita, ya Oh Ibu. iya. Ada konsumen sudah 4 tahun jadi pemakai produknya DEP yang memang dia ada permasalahannya ini flek hitam. Fokusnya di flek hitam dan sudah lama, ya. Kemudian menggunakan DEP B+, kemudian Exfo, ada pakai Solar Guard juga dan Duo Power. Tapi Bu, untuk flek hitamnya ini berkurang, namun sedikit. Nah, apakah dengan DSL ini nantinya kalau ditambah DSL lagi fleknya akan hilang? Seperti itu Bu pertanyaannya. Oke, terima kasih Miss Gita. Em, Begini, sebetulnya yang dipakai konsumennya Miss Gita sebelum menggunakan night cream itu sudah cukup lengkap ya. Jadi artinya exfoliant sudah dipakai ya, Mbak Talita ya. Exfoliant untuk Ya, ada proses. Exfo, Kemudian si serumnya juga sudah Duo dipakai. Power juga pakai Bu. Oke, Mm-mm. si serum juga ya. Si serum belum pakai, hanya Solar Oh, Guard, oke, Solar Guard selanjut dengan dua untuk power. protection. Ya, Jadi usul saya begini, Miss Gita, eh, walaupun produk kita ini bagus semua, tetapi tidak mungkin bisa, saya tidak mungkin bisa menjamin bahwa seluruh produk ini akan bekerja dengan optimal di semua orang, ya. Jadi artinya pasti ada saja yang orang bilang tuh cocok-cocokan. Kalau sudah 4 tahun, Miss,
dan kemudian si konsumen ini atau si pemakai ini merasa hasilnya tidak cukup maksimal sehingga si konsumen merasa kok gini-gini aja, saya usulkan boleh diganti. Jadi eh, yang namanya duo power itu sudah tidak usah digunakan dulu ya Miss ya. Gunakan dulu kombinasi antara exfoliant dengan night cream. Kalau orangnya memang kuat, ya kuat artinya gini loh, eh, tahan deh kalau agak sedikit gatal, agak sedikit merah ya, tahan. Coba cara pakainya setelah kulit bersih, entah mau pakai produk apa aja boleh ya. Tapi saya usulkan cleanser toner Dermalabs ya. Eh, Setelah itu pagi hari menggunakan exfoliant dengan Solar Guard ya. Solar Guardnya pastikan jangan terlalu tipis ya karena orang-orang yang gampang kena flek itu biasanya rentan sekali terhadap matahari. Nah, kemudian di malam hari exfoliant dulu baru night cream. Dicoba gitu ya, Miss ya. Coba kita lihat hasilnya dalam 3 bulan pemakaian, apakah lebih baik dibanding dengan pemakaian exfoliant dan duo power saja. Semoga night cream bisa membantu gitu. Oke, iya, jadi di mix ya Bu, ya, sama Ya, exfoliant. Night creamnya di betul, mixnya sama betul. si exfoliant untuk malam, seperti itu ya Bu Betul, Lisa. duo powernya ditarik dulu gitu ya. Ditarik dulu. Hmm. Oke, siap. Bu, Hmm. kita lanjut nih ada pertanyaan dari Kevin Irma. Bu Lisa izin bertanya untuk yang biasa pakai duo power dan nyoba beli DSL night cream untuk urutan cara pemakaiannya seperti apa? Sekaligus untuk yang sudah pakai Dermalabs cleanser dan juga toner, mencoba pakai DSL urutan pemakaiannya seperti apa? Ya, jadi udah ada cleanser sama tonernya nih Bu. Mbak Kelvin Uh, ya, uh. Mbak Ya Kelvin. Mbak Kevin. Ya, Mbak Kevin. Ini rupanya apa pelanggannya Mbak Kevin cinta sekali sama Mbak Kevin ya sampai ada produk barunya semua mau coba. Jadi sudah dipercaya banget ini berarti. Oke, em, begini. Kalau buat saya dari segi kepraktisan ya, eh, pagi kita gunakan dulu DSL cleanser. Kenapa? Karena DSL cleanser ini satu kali pakai tapi sudah bisa ada dua fungsi ya sehingga kalau pagi-pagi kan kita biasanya lebih terburu-buru ya dibanding malam hari yang sudah mau tidur agak lebih santai. Jadi kalau pagi hari kita gunakan eh, DSL cleanser, kemudian dua power ya Mbak Talita ya. Untuk di pagi itu ada sekaligus untuk dua power Ibu. Ada Ini dua power urutannya ya. jadi dua power dan Eh, DSL Oke. night-nya untuk Berarti malam, malam. jadi pagi harinya itu berarti adalah eh, DSL Clean. filter, ya. Iya, betul. Kemudian langsung masuk ke day skin treatmentnya duo power, ya. Iya. Kalau memang rasa-rasanya kepingin coba night creamnya di pagi hari, boleh dicoba. Ya, karena kan itu lebih lebih enteng dibanding dengan night skin treatmentnya Duo Power yang bentuknya serum. Iya. Nah, di malam hari boleh kita gunakan cleanser toner Dermalabs, ya, kemudian night skin treatment dan eh, night cream tipis-tipis saja. Karena ini semuanya double power loh nih Mbak. Kalau Iya. mukanya nggak bagus sih keterlaluan. Pasti mukanya udah kinclong banget ini pakai ini. Ya, ya jujur tonernya ini memang bagus sekali juga ya Bu. Jadi sebetulnya tidak apa-apa ya di malam bisa Bisa. nih Mbak Kevin untuk malamnya. Jadi kata Bu Lisa bisa uh, Dermalabs-nya itu kita pakai di malam cleanser, toner nggak masalah. Justru makin bagus. Sebetulnya di pagi juga boleh, cuma Ya, karena masalah kepraktisan ya, kalau ya. memang kita mau pakainya cleanser toner Dermalabs di malam hari atau pagi hari, DSL di malam hari atau di pagi hari. Kalau buat saya, karena pagi-pagi saya biasanya lebih terburu-buru, saya Mm-mm. prefer yang satu step aja, yaitu DSL cleanser gitu. Ya, Betul, karena tapi tuh in monggo one. Mm. mau dipakai pagi atau malam untuk cleanser dan toner sebenarnya tidak terlalu apa bermasalah gitu ya. Mbak. Iya. Kemudian Ibu ini masih nyambung-nyambung kan seriesnya dari si Dermalabs itu kan juga ada duo power ya. Tadi juga ada pertanyaan. Ini nyambung-nyambungin pertanyaan karena mirip-mirip dari Ibu Nur Hidayah dari Makassar juga berarti boleh ya untuk duo power itu dipakai bersamaan dengan night cream DSL. Iya, Boleh ya Bu ya? boleh. Boleh. Lebih sukai penggunaannya night skin treatment dulu ya, Bu Nur ya, baru Mm-mm. kemudian
DSL Night Cream. Jadi Duo Power Night, kemudian Ya, DSL Night Cream, seperti itu ya Ibu ya. ya, ya. Ya, oke, kita lanjut ke Ibu Yanti dari Bandung. Bu Lisa, kalau warna kulit yang tidak merata, jadi memang ada belang di daerah pelipis. Dengan pemakaian Exfo, itu di bagian pelipisnya saja atau ke seluruh wajah, Bu? Paling baik, selamat malam Bu Yanti, terima kasih pertanyaannya. Paling baik adalah digunakan seluruh wajah Bu Yanti, tapi kemudian di daerah dahi mungkin boleh diulang. Ya. Jadi kita paling baik tuh kalau skincare tuh kita pakai semua karena ini kita adalah skincare ya, kecuali kita menggunakan obat ya. Kalau obat kan hanya di bagian yang sakit gitu ya. Kalau skincare ini kita buat semua tapi kemudian kita doublein. Eh, saya pikir kalau memang Bu Yanti di exfoliant ya, merasa bahwa warna kulit yang tidak meratanya ini belum banyak dibantu, boleh dibantu dengan night cream ya Bu Yanti. DSL Night Cream apabila memang berkenan dicoba karena proses untuk meratakan warna kulitnya itu jadi double power gitu loh. Di exfoliant dapet, di DSL Night Cream juga dapet. Apabila berkenan begitu cara pakainya. Jadi bisa di mix ya Ibu ya. Oke, Betul. ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Denny Odet. Bu Lisa, apakah night cream dari DSL bisa menggantikan fungsi Exfo yang mana pengennya menyamarkan bopeng bekas jerawat? Permasalahannya bopeng bekas jerawat dengan Exfo dan DSL night cream, Bu. Oke, Mm-mm. Bu Deni ya, terima kasih atas Denny Odet. pertanyaannya, Mbak Deni Odet. Jadi begini, secara fungsi ya, untuk bekas jerawat, bopeng atau tekstur yang tidak merata ya, jadi artinya bolong-bolong atau apa ya, geradakan ya, kalau orang Betawi bilang geradakan. Produk yang paling baik sesuai dengan kandungan yang terdapat di dalamnya itu adalah exfoliant, Bu Deni, Mbak Deni Odet. Jadi eksfolian tidak boleh dilepas. Kalau memang kasus atau masalah kulitnya itu adalah kulit bopeng atau bekas jerawat, ya, itu eksfolian yang paling baik. Jadi kalau sekarang sudah pakai eksfolian boleh ditambah dengan night cream, tapi eksfoliannya tidak bisa dilepas sampai si pemakainya itu sudah merasa cukup, artinya sudah puas gitu ya, baru boleh dilepas. Kenapa? Karena kandungan yang terdapat di dalam eksfolian itu sedikit berbeda dengan kandungan yang terdapat di dalam night cream walaupun dua-duanya itu fungsinya anti aging. Jadi kalau untuk exfoliant itu dia fokusnya itu ada di alpha dan beta hydroxy acid yang mana ini adalah suatu asam ya, ibaratnya kalau kita pergi ke klinik dan kemudian kita peeling ya dan kemudian cekit-cekit gitu ya peeling itu adalah sama kandungannya ya alpha hydroxy acid dan beta hydroxy acid biasanya ya, tapi dengan kadar konsentrasi yang tinggi sehingga dioleskan mungkin tidak lebih dari 5 menit harus diangkat. Kalau di exfoliant ya, kandungannya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan 24 jam sehari tanpa membuat kulit apa pedih atau cekit-cekit atau rusak gitu ya, frosting dan kemudian memberikan efek mendorong sel kulit, pembentukan sel kulit barunya juga dapat, kemudian mengangkat sel kulit matinya juga dapat. Jadi memang kandungan yang paling cocok untuk kulit yang geradakan gitu itu adalah exfoliant. Mau ditambah dengan night cream DSL, mau ditambah dengan si serum ya atau dua power monggo ya, tapi exfoliantnya yang wajib untuk kasus seperti itu ya. Oke, Terima berarti kasih boleh Mbak Deni. ada tambahan boleh, tapi exfonya Boleh. tetap dipakai terus ya, Bu Lisa ya. Betul, betul. Iya, oke, kita pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dina Kori. Bu Lisa, ini sebenarnya titipan dari downline, udah pakai Duo Power sabun ESC hampir 8 bulan, tapi kulit ini masih kusam, belum ada tanda-tanda untuk kulitnya berubah ke sehat gitu, Bu. Nah, ini ada solusinya kah, Ibu? Oke, Mbak Dina ya. Iya. Em, yang pertama adalah em, terus terang kalau 8 bulan tidak ada hasil, sebetulnya jawabannya ada dua, Mbak Dina. Yang pertama adalah memang eh, produk ini tidak bisa membantu masalah kulit si konsumen, ya. Atau yang kedua adalah dosis yang dipakai itu kurang, ya. Jadi ada banyak pemakai karena hemat, jadi pakainya sedikit aja.
Padahal kalau buat skincarean ya, terutama di PT Duta Loka Persada ya, karena kita semua tahu formula-formula yang terdapat di dalam produk-produk kita. Sebetulnya yang kita mau itu adalah kita investasi dulu di awal dengan pemakaian sesuai dengan dosis atau sesuai dengan kebutuhan kulit kita ya, jangan hemat-hemat. Karena begitu kulitnya kemudian sudah membaik, maka kita bisa beralih ke eh, produk yang mungkin sifatnya untuk maintenance atau untuk mempertahankan aja, bukan untuk memperbaiki masalah ya. Jadi mungkin Mbak Dina dalam hal ini perlu di eh, apa em, teliti ulang gitu ya. Apakah memang 8 bulan pemakaian ini si konsumen pakainya sudah rajin dan sesuai dengan dosis? Ya, kalau misalnya diajak ngomong dan kemudian iya apa saya dosisnya kurang, ditambah dulu aja dosisnya ya supaya begitu ada hasil kemudian kita bisa tentukan apakah sudah puas atau belum hasilnya atau memang tidak cocok. Tapi ya Mbak Dina, sepanjang pengetahuan kami sebenarnya tidak mungkin tidak memberikan hasil ya karena begitu si SC SC itu dengan dua power itu sel kulit matinya terangkat ya dengan penggunaan SC dengan dua power maka kulit glowing itu pasti langsung didapat gitu loh. Kulit glowingnya pasti langsung didapat. Pengalaman dari kami begitu gitu. Jadi diperhatikan dua hal ya Mbak Dina mengenai cara pakai, artinya apakah kurang ya pakainya atau karena memang oh pakainya sudah rajin, sudah cukup baik gitu ya. Sama seperti Mbak Dina kalau pemakaian di rumah misalnya tapi Mbak Dina kok hasilnya bisa lebih bagus. Nah, berarti itu memang produknya mohon maaf tidak bisa memberikan hasil yang optimal memang kepada si pelanggan ini gitu. Tapi dicoba dulu ya karena jarang sekali tidak memberikan hasil gitu ya. Mudah-mudahan karena memang kurang aja dosisnya sehingga cepat bisa memberikan hasil kalau dosisnya ditambah ya Mbak Dina ya. Oke, jadi iya ditambah bisa ya, Bu Ya, Elisa ya. Nah, ya. Ibu ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Rika Oktavia. Ya, Ibu ingin bertanya, tadi kan Bu Lisa sempat bilang nih, betul ya night creamnya itu memang bisa kita pakai di pagi ya Bu, as a day cream. Nah, boleh nggak dikombin sama duo power yang day? Oke. Nah, Terima ya, kasih pertanyaannya Mbak Rika. Selamat malam nih Mbak Rika dari Surabaya, ada berarti dari Jawa Timur ya. BST. Oke. Nah Mbak Rika gini. Em, Sebetulnya buat kita semua ya, terutama para teman-teman depreneur ya, pada saat kita mau melakukan apa eh, penjualan atau kita menawarkan produk, kita harus tahu dulu jenis masalah kulit atau keadaan kondisi kulit si calon pemakai. Nah, eh, terus terang, Mbak Rika, penggunaan night cream di pagi hari itu sebetulnya boleh tapi tidak diperlukan, gitu ya. Jadi boleh, tapi kalau dipikir-pikir kan sudah ada day skin treatment tuh ya, Mbak. Eh, Sebenarnya sudah nggak perlu. Jadi setelah bersih sudah bisa pakai day skin treatment. Namun, Mbak Rika, memang buat saya pun karena mungkin kulitnya sudah agak tua ya, usianya sudah agak tua, jadi karena sudah menopause juga jadi agak kering kulitnya. Terkadang setelah cuci muka langsung pakai day skin treatment itu tidak terlalu nyaman ya. Jadi masuknya tuh nggak terlalu gampang sehingga diperlukan eh, krim lain, entah itu moist ya, entah itu exfoliant, entah itu apa saja yang nantinya si day skin treatmentnya itu masuknya lebih enak, kita lebih nyaman. Jadi jawabannya Mbak Rika adalah boleh ya tipis-tipis boleh. Setelah bersih pakai night cream tipis-tipis, kemudian pakai day skin treatment. Tetapi di malam harinya night creamnya harus tetap dipakai Mbak Rika ya supaya memberikan hasilnya optimal gitu. Ini kayak orang bilang nih buat tambahan aja kalau pagi. Yang sebenarnya harus dipakai dosisnya itu memang untuk di malam hari gitu. Jadi kalau punya duo power Mbak Rika si night skin treatmentnya dulu yang bentuknya serum baru DSL night cream gitu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Lisa. Ibu ternyata masih ada satu lagi. Oh Satu baik. lagi terakhir ya Bu. Ya, ini sebenarnya pertanyaan kedua dari Bu Kana tadi Bu. Oh iya. Ya maaf Bu Lisa izin tanya lagi nih. Kalau produk yang berdiri sendiri itu kan lebih efektif dibandingkan yang two in one. Apakah bisa diartikan juga kalau memakai exfoliant plus solar guard
bisa lebih efektif dibandingkan dengan duo power. Nah, duo power karena duo power yang Dayskin lebih dari two in one soalnya dan harganya jauh lebih mahal gitu. Iya, Oke, dari terima kasih Bukana. atas pertanyaannya. Apa Bukana, Mbak Kana? Jadi gini, Mbak Kana. Pertama-tama mungkin harus dibedakan dulu. Jadi kalau si Duo Power ini sebenarnya bukan two in one seperti gel cleansing yang mempunyai fungsi cleansing dan toner juga gitu ya sebagai cleanser dan toner. Duo Power ini sebetulnya adalah suatu rangkaian produk ya di Dermalabs yang mana dia ini paginya dengan malamnya itu saling sinergi ya. Jadi pemakaian produk pagi dan pemakaian produk malamnya itu sudah saling melengkapi. Eh, Tentunya, Bukana, memang yang paling baik ya, terutama kita nih ya, kaum wanita kan pakai skincare mau, tapi kan kalau pakai skincare kemudian karena harganya terlalu mahal sehingga membuat kita juga stres, itu kan juga sebenarnya membuat kulit kita juga ikut-ikutan stres loh, teman-teman Depreneur. Sehingga kalau saya menjawab pertanyaan Mbak Kana tadi, kalau Duo Power dirasakan terlalu mahal, apakah boleh menggunakan night cream dengan DSL cleanser? Atau misalnya night cream dengan solar guard ya misalnya seperti itu monggo boleh saja dan memang teman-teman Depreneur DSL series ini diluncurkan oleh PT Duta Elok Persada untuk mengisi kekosongan. Kekosongan artinya gini, mengisi celah ya, yang mana orang-orang yang sudah menggunakan Nu Amorea series ya, tapi kemudian ingin juga menggunakan gel cleanser, tapi kok merasa bahwa ih kok mahal kalau menggunakan Dermalabs ya. Nah, ini ada option atau ada pilihan gel cleanser yang harganya lebih bersahabat, lebih ekonomis. Masalah lebih bagus atau tidak, kalau keadaan kulit kita memang tidak terlalu bermasalah, DSL cleanser sudah cukup ya, walaupun dia two in one, tapi karena kulit kita nggak bermasalah ya, memang tidak ada target utama, misalnya apakah kulit yang kasar, apa bekas jerawat atau flek yang membandel, itu monggo-monggo aja. Jadi jawabannya, kalau memang Dermalabs cleanser dan toner dirasakan terlalu mahal, mau menggunakan DSL cleanser, monggo, boleh dicoba. Gitu, Mbak Kana. Ya, Silahkan. terima kasih Bu Lisa. Jadi sebenarnya ini ya Bu ya dia mengisi kekosongan ya biar semua Betul. orang bisa dapetin juga nih manfaatnya karena mirip-mirip Betul. DSL ini kandungan-kandungannya sama Duo Power ya walaupun lebih lengkap Duo Power seperti itu ya Bu ya. Oh ini katanya bukan iya karena udah cinta banget nih Bu sama Duo Power. Heeh, Banyak yang cinta sama Duo Power, Mbak Kana. heeh. Walaupun Duo- harganya mahal diusahakan, tapi saya tahu ada juga yang memang benar-benar sudah mengusahakan pun masih merasa terlalu mahal gitu Ya ya. betul. Jadi monggo-monggo aja. Yang penting gini, teman-teman Depreneur, kita ini adalah pengusaha atau pebisnis ya. Tentunya pembisnis itu harus pintar-pintar melihat peluang. Jangan sampai orang yang kita lihat, aduh kulitnya kok gini, kalau pakai produk kita pasti bisa bagus, tapi kemudian kok merasa produk kita mahal. Nah, masuk dulu aja ke DSL karena seperti Mbak Kana bilang kalau sudah jatuh cinta biasanya orang berusaha gitu ya kalau Iya sudah Bu. jatuh Oh cinta. ya. Jadi Heeh. harus dicoba dulu dan menurut saya mendapatkan kulit sehat itu adalah hak semua orang ya, mau wanita, mau pria, mau muda, mau eh, tua, mau punya uang, mau tidak punya uang, itu sebenarnya adalah hak semua orang. Jadi di PT Duta Lok Persada ini kami harapkan kita bisa membantu mengatasi masalah kulit yang dialami oleh semua orang dengan memang terus-menerus melengkapi seri-series yang ada ya. Jadi baik series yang harganya lebih bersahabat maupun yang series yang harganya lebih mahal. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman Depreneur, harga yang lebih mahal itu berarti bahan-bahannya pasti lebih bagus. Itu sudah pasti. Ya, sama seperti kalau kita beli bahan baku di pasar ya, yang daging yang kualitasnya A itu pasti harganya sedikit lebih mahal daripada daging yang kualitasnya kelas B atau kelas C gitu ya. Jadi kita nggak usah gitu. Tapi kalau memang nggak mampu yang kelas A nggak apa-apa pakai yang B. Yang penting tuh pakai.
Supaya apa? Supaya kulit tuh terawat sebelum terjadi kerusakan atau masalah. Iya, Begitu. karena ada ketakutan juga Bu. Oh, takutnya udah pakai yang DSL ini karena kebiasaan pakai yang Duo Power, hasilnya nggak ada gitu. Ternyata enggak ya, karena semuanya Ada ada. kemungkinan. Ada kemungkinan tapi gitu ya. Betul, ada kemungkinan karena kalau yang sudah cocok biasanya sebaiknya jangan diubah ya, kecuali tadi yang seperti apa pelanggannya Miss kita sudah 4 tahun. Nah, itu kita harus coba karena memang 4 tahun atau pemakaian tadi dua power yang 8 bulan, ya kita harus coba juga kita ganti karena mungkin nggak cocok dengan seriesnya, produknya ya, atau mungkin cara Ya, pakainya gitu kan. Jadi harus dikombinasikan. Kita optimalkan oke. ya. Baik, terima kasih banyak nih Bu Lisa dan semua mitra Drepreneur yang ini benar-benar semangat banget, pertanyaannya banyak sekali ya Bu. Tadi kita diskusinya asik. Ya, baiklah, pertanyaan dan statement-statement tadi itu sebetulnya mengakhiri ya Ibu acara kita pada malam hari ini. Saya terima kasih banyak kepada Ibu Elizabeth Suryadinata dan juga teman-teman Iya. mitra Drepreneur yang sangat luar biasa antusiasmenya ya. Semoga dengan adanya tadi keunggulan-keunggulan yang luar biasa, ada plus point dari gel cleanser dan juga night cream dari DSL, membuat kita ini semakin mantap ya dan semangat untuk kasih juga antusiasmenya ini ke member-member dan downline di bawahnya dan seluruh konsumen ini ya. Akhir kata saya Talita pamit undur diri sampai berjumpa kembali kita di tanggal 13 Mei pukul 19.30 nanti akan ada sharing broadcast seperti biasa teman-teman Depreneur. Nah, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk antusiasmenya. Terima kasih dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dep, stronger together.